Kami percaya Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya Roh Kudus membimbing setiap kami. Buka hati kami, buka pikiran kami. Dan berbicara pada setiap hati. Jadikan hati kami, hati menjadi tanah yang subur. Di mana ketika benih firman ditaburkan, bertumbuh dan berbuah berkali lipat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang siap dan percaya untuk menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Hari-hari ini kalau kita sedang melihat berita Bapak Ibu Saudara, rata-rata berita yang diterima adalah tentang mudik, tentang traffic, jalan raya, ataupun banyak kejadian di jalan yang tidak terduga. Perjalanan demi perjalanan sedang dilakukan oleh semua orang. Yang lagi mudik-mudik semua, yang lagi liburan-liburan semua, yang keluar kota, yang keluar pulau, yang keluar negeri, Bapak Ibu Saudara. Sesuai dengan tema untuk khotbah sore hari ini, temanya adalah on the way. On the way itu di dalam perjalanan, atau kalau kita biasa jawab, oke, lagi OTW ya, on the way. Kita semua Bapak Ibu Saudara, walaupun kita mungkin hari ini mungkin lagi nggak pergi atau belum pergi keluar kota, tapi kita sama-sama on the way. Loh, kok bisa? Kita sama-sama menuju destinasi yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita lihat next. Nah, ada dua destinasi atau tujuan ketika kita mengikut Yesus. Yang pertama, Tuhan rindukan untuk kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Semua sepakat? Kita rindukan supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Wah, berat ya, susah ya. Tapi itulah Bapak Ibu Saudara tujuan yang Tuhan rindukan. Untuk semakin serupa dan seperti Kristus di dalam kehidupan kekristenan kita. Yang berikutnya adalah ada satu mandat yang Tuhan berikan, menjadikan semua bangsa murid. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada dua hal minimal yang kita tahu secara umum menjadi sebuah tujuan atau destinasi. Dan kita semua tidak terkecuali, kita sedang dalam perjalanan ke sana. Amin. Amin. Ada yang enggak mau untuk perjalanan kepada destinasi yang Tuhan rindukan? Mau semua kan kita? Amin. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan setiap kita ada banyak tantangan, ada banyak halangan, ada banyak yang harus diperhitungkan. Contoh misal, wah, kita dari Temanggung, kalau kita mau pergi ke Jakarta, artinya ada beberapa pilihan. Dulu saya zaman pacaran, kalau ke Jakarta, saya mikir, waduh, naik apa ya? Kalau naik kereta,
mobilnya tak tinggal diparkir di stasiun. Terus naik kereta berangkat ke Jakarta. 2-3 hari pulang. Ambil mobil di stasiun lagi, baru ke Temanggung. Dihitung biayanya berapa, bensinnya berapa. Kalau naik bus, wah naik bus lebih murah. Tapi biasanya lebih lelah perjalanannya. Lebih enak naik kereta. Naik pesawat cepat. Tapi mahal. Jadi semua ada perhitungannya, ada plus minusnya. Semua ada yang dihadapi dalam sebuah perjalanan. Saya punya satu cerita ilustrasi sebuah perumpamaan. Suatu kali ada 2 keluarga Bapak Ibu Saudara. Mereka sedang janjian. Wah, kita mau liburan. Coba kita lihat. 2 keluarga. Woi. Ada keluarga Pak Semit dan Pak Joni. Ini anggap saja bukan di Indonesia ya. Mereka janjian mau ke Disneyland. Wah, di satu kota di Disneyland sedang ada event. Luar biasa. Wah, mereka sudah membeli tiket jauh-jauh hari dan mereka mau berangkat. Keluarga Smith berkata, istrinya tanya, "Pak, kenapa kok kita naik mobil tua?" "Loh, kamu gak tahu? Ini mobil sekarang antik, harganya juga naik. Lebih dari itu value-nya. Walaupun mobil tua, mobil ini sudah dari zaman kakek. Wah, ini peninggalan. Kamu gak tahu value." Loh, kan bisa dijual aja, kita ganti mobil yang lebih baik. Atau kita sewa dulu lah. Ya, coba gimana dipertimbangkan. Sudahlah percaya. Ayo, yang penting kita berangkat. Bertemu dengan keluarga Pak Joni. Mereka rupanya satu gereja. Loh, selesai gereja mereka mau pergi besoknya. Loh, gimana ini? Jadi berangkat? Jadi dong, Pak Joni, jadi. Ya sudah, nanti kita ketemu di sana. Oh, baik. Berangkatlah 2 keluarga ini Bapak Ibu Saudara. Mereka berangkat. Di tengah jalan, apa yang terjadi? Keluarga Smith mengalami sesuatu yang menyebabkan perpecahan, ribut suami istri. Loh, kok bisa? Coba kita lihat next. Wah, bener. Mobilnya mogok. Mobilnya rusak. Kan saya sudah bilang, Pak, mobilmu itu sudah tua. Kan kasihan anak-anak. Gimana ini, ya kan? Terjadi keributan Bapak Ibu Saudara. Mereka berargumen yang lebih membuat mereka kecewa apa? Karena mobilnya ini mobil tua. Mereka tanya sama bengkel, "Pak, sebenarnya reparasinya itu tidak lama. Tapi karena mobil Bapak ini sudah tua, sudah antik, cari spare partnya susah. Jadi kami harus inden. Ditunggu ya Pak. Berapa hari? 3 hari. Wah, tambahlah mereka bingung. Gimana ini? Kita terlambat semua." Wah, di satu sisi ternyata keluarga Pak Joni melewati mereka. Wah, sampailah mereka ke sebuah rest area. Oh, Bapak Ibu Saudara, saya waktu dulu pernah ikut pelayanan tapi ke Las Vegas. Pelayanan ke Las Vegas itu
Kami biasanya perjalanan itu kan melewati jalan tol gitu ya. Itu rest areanya bukan seperti di Indonesia. Rest areanya besar, outletnya itu besar-besar. Dan semua diskon. Sama. Wah, istrinya berkata, ya sudah kita mampir dulu aja lah. Ada rest area, ada diskon besar-besaran. Anak-anak juga bisa main. Oh ya sudah. Ya, ayo mampir. Oh Pak Joni dengan bangganya. Ya itulah kita bersyukur kita naik mobil yang lebih baik. Ya sudah gak apa-apa, ayo anak-anak kita bersenang-senang. Ternyata terlena. Ketika mereka mulai bersenang-senang, istrinya belanja, Pak Joni melirik ke sebelah. Waduh, ada kasino buka 24 jam. Wah, Pak Joni gatel ya. Gatel sekali ya. Duduklah dia. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Keterusan. Boncoslah Pak Joni. Akhirnya Pak Joni keluar uang terus boncos. Menginaplah mereka juga berapa? 3 hari juga. Terlambatlah kedua keluarga ini. Yang satu sudah berantem, sudah gak karu-karuan. Keluar uang. Harus menginap 3 hari. Kehilangan destinasi. Yang satu ternyata juga sama. Terjebak di dalam. Wah, kenyamanan dan di dalam. Masuk ke dalam kasino ternyata Pak Joni. Wah, 3 hari tidak sampai ke tujuan. Mereka terlambat. Dari ilustrasi ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar sama-sama bahwa ada 2 macam jebakan si jahat. Next. Kita lihat dulu cirinya. Ciri jebakannya itu adalah sesuatu yang menghambat dan menggagalkan kita sampai ke destinasi. Dan di dalam setiap jebakan ada satu ciri lagi yang pasti Bapak Ibu Saudara. Pasti tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Karena si jahat berusaha untuk menghambat, ayo jauh-jauh daripada destinasi. Jebakan yang pertama, ini saya review sebenarnya. Saya sudah sampaikan khusus mengenai ini, tapi kita review. Kekecewaan, kepahitan, apatis, kebekuan, dan kawan-kawannya yang jelas terlihat dan dapat dirasakan oleh orang lain. Ada beberapa contoh. Contohnya yang pertama orang Farisi, mereka ini menolak Yesus karena mereka kecewa. Kecewanya bukan cuma sekali 2 kali tapi berulang-ulang kali. Ketika Yesus makan dengan orang berdosa. Ketika Yesus melanggar hari Sabat. Ketika mereka lihat kenapa murid-murid tidak berpuasa. Dan banyak lagi. Mereka kecewa sama Yesus. Itulah kenapa mereka tidak bisa mengikuti Yesus. Dan juga orang Gadara. Mereka kecewa, mereka meminta Yesus pergi padahal apa? Padahal Yesus sudah berhasil mengusir setan. Dan setan-setan itu masuk ke dalam babi-babi, 2000 babi terjun ke jurang. Ternyata mereka takut. Mereka malah takut, mereka malah kecewa. Mereka meragukan, waduh ini nanti bisa jadi tambah kerugian. Kenapa bisa sampai 2000 babi harus dikorbankan? Muncullah kekecewaan. Next. Contoh di dalam kehidupan sehari-hari adalah unforgiveness. Unforgiveness ini apa Bapak Ibu Saudara? Tidak mau mengampuni, tidak mampu mengampuni, menyimpan dendam, menyimpan kebencian atau kemarahan. Hal ini waktu saya belajar di LA, ada satu kelas khusus, semua harus ikut.
tentang pemulihan hati Bapa, dan ada satu topik yang paling dalam, salah satunya adalah tentang mengampuni. Bahkan si pengajarnya ini bersiap menyediakan waktu selama 1 minggu untuk siapapun yang mau dilayani untuk belajar, untuk mengampuni, untuk mau belajar lagi. Yuk mengampuni, yuk cerita apa adanya. Nah, saya punya satu perumpamaan, saya punya satu peragaan tentang unforgiveness. Unforgiveness ini apa Bapak Ibu Saudara? Unforgiveness atau tidak, kalau kita tidak bisa mengampuni, itu seperti kita sedang meminum racun, tapi kita mengharapkan orang lain yang mati. Loh, ini saya bawa sesuatu. Boleh kamera di zoom? Anggap aja ini racun ya. Ada tulisannya kecewa dan pahit. Oh, anggap aja ini racun, sudah hitam, pahit lagi. Tapi ini bukan racun Bapak Ibu Saudara, percaya ini bukan racun. Tapi anggap aja ini adalah racun. Nah, saya minta volunteer, ada yang suka kopi? Pemusik? Mas Krisna doyan kopi? Mas Krisna doyan kopi? Wah, boleh Mas Krisna bantu saya ke sini. Nah, kecewa dan pahit itu seperti apa? Misalnya, wah, saya ini kesel sama Pak Nugi. Pak Nugi itu ya, jangan bilang-bilang, Pak Nugi sok uri pelayanan jadwale sok ragelem. Wah, Pak Nugi emang kayak gitu. Saya kesel. Saya nggak ngomong sama Pak Nugi, tapi saya batin dalam hati, saya kecewa, saya pahit. Wah, memang Pak Nugi. Racunnya saya minum. Tapi saya mengharapkan Pak Nugi yang sakit. Karena saya dendam. Karena saya kecewa. Belum selesai, belum selesai. Kan ada Mas Krisna. Ya. Nah, ini apa? Saya mau ngajak Mas Krisna minum racun. Loh, bukan racun ya, ini contoh. Ini adalah gosip dan asumsi. Wah, boleh kemari. Terima kasih Mas Krisna. Wah, mulailah. Saya kalau cuman sendiri gak enak loh. Kalau minum enak bareng-bareng. Maksudnya apa? Maksudnya adalah gospel. Loh, gospel, ada yang tahu gospel? Gospel, ada yang tahu? Gospel Injil ya, dalam bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Indonesia, gospel, gosip pelayanan. Wah, Mas Krisna. Nih, kemarin tuh Pak Nugi itu gak mau tugas loh. Kayaknya memang orangnya rodok licik. Mas Krisna tahu jangan deg-degan sama Pak Nugi. Paham enggak? Paham ya? Soalnya memang gitu ya. Memang lah, jangan mau berteman sama Pak Nugi, oke? Ya. Diminum, Pak. Pahit ya? Pahit. Pahit. Pahit banget. Pahit banget. Terima kasih Mas Krisna. Ini Bapak Ibu Saudara contohnya. Ketika kita mulai kecewa, ketika kita mulai pahit, kita harapkan bahwa orang lain itu yang sakit, bahwa orang lain itu yang mati. Padahal kita yang minum racunnya. Kok bisa itu menggerogoti hati kita, menggerogoti semua. Kita gak bisa lagi lihat yang baik. Kita gak bisa lagi lihat yang baik dari orang itu, dari orang lain. Karena apa? Ya karena kita minum racun terus. Lebih-lebih orang lain diajak minum racun. Diracuni, kowe iki aja gelem karo kuwi. Wong kok kaya ngono. Loh.
Gak berhenti di situ Bapak Ibu Saudara, semua diajak minum racun. Nanti ketemu orang lain lagi, alasannya apa? Wah, aku mau curhat nih, aku butuh curhat. Alasannya curhat. Nanti akhirnya, makannya jangan. Mulai meracuni lagi orang lain. Dikit-dikit semua diajak untuk minum racun. Itulah unforgiveness. Tidak mau mengampuni, tidak bisa mengampuni, menyimpan kepahitan di dalam hati. Ciri-cirinya, yang pertama akan mulai membangun tembok terhadap orang lain. Ketika udah mulai pahit, tambah kecewa, kita mulai bangun tembok. Setelah bangun tembok, ditambah lagi dengan selengkap senjatanya. Loh kok bisa tahu ya? Karena dulu saya begitu. Ketika kecewa, ketika pahit kayak gitu. Sebelum orang lain menghakimi saya, siap-siap dulu nih. Apa ini yang bisa dipakai? Buat menyerang terlebih dahulu. Loh, celahnya kita cari dulu. Dicari celahnya dulu. Satu kali ketika mau, rasanya kok mau menyerang, wah kita serang dulu. Itu Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir menyebarkan kebencian, iri, menyebarkan dengki dan sebagainya. Ternyata unforgiveness ini meracuni dan merusak hati kita sendiri. Dengan harapan orang lain itu yang semakin celaka, orang lain itu yang semakin menderita. Next. Kebenaran firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Jangankan musuh, sesama aja harus dikasihi. Tapi kalau namanya orang sudah pahit, semua itu akan sangat mudah dianggap musuh. Tapi Alkitab berkata, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Saya pernah membaca tentang pemungut cukai. Kenapa kok pakai kata-kata pemungut cukai? Di zaman itu, pemungut cukai itu dianggap seperti koruptor dan sangat dibenci di zaman Tuhan Yesus. Makanya kenapa Sakeus sampai sedemikian rupa dibenci. Jadi maksudnya apa? Lalu apa bedanya kamu dengan pemungut cukai kalau kamu tidak mengasihi musuhmu? Yang berikutnya, mengampuni 70 kali 7. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sejak saya menikah Bapak Ibu Saudara, saya belajar, makanya tadi pagi saya tanya sama Pak Yoab, Om sudah berapa tahun menikah? Selama pernikahan gimana? Selalu belajar mengampuni dan diampuni. Tidak pernah dan tidak mudah. Tidak pernah bisa dengan mudah, wah langsung gini ini. Tapi itulah namanya proses. Tidak harus waktu menikah. Orang tua dengan anak, dalam keluarga, pemimpin dengan bawahan. Di gereja juga sama Bapak Ibu Saudara. Itu yang si jahat mau serang soalnya. Yang si jahat mau serang apa? Kekecewaan, kepahitan, perpecahan. Dan inilah yang Tuhan bilang, mengampuni, 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 dan terus mengampuni. Amin. Next. Jebakan yang kedua. Loh tadi seperti yang dialami
Pak Smith, yang kedua seperti yang dialami Pak Joni. Comfort zone atau zona kenyamanan. Buat apa kita diberkati begitu rupa tapi kita tidak semakin dekat kepada Tuhan. Salah satu contoh dan cirinya, kita diberkati Tuhan sedemikian rupa, tapi ketika itu tidak membawa kita semakin dekat sama Tuhan. Artinya kita ternyata sedang di dalam jebakan itu. Buat apa kita hidup tenang dan santai, tapi ternyata kita tidak semakin dekat pada destinasi yang Tuhan rindukan. Jebakan yang seringkali tidak terlihat, bahkan rasanya sudah di jalan yang benar. Nah ini, rasanya aman, rasanya enak. Saya keluarga diberkati, saya ke gereja setiap minggu. Semua rasanya enak, nyaman. Ternyata bisa jadi itu adalah sebuah jebakan. Saya mau kesaksian Bapak Ibu Saudara. Kalau yang lalu saya kesaksian tentang kecewa, tentang kepahitan, saya mau kesaksian tentang comfort zone. Bapak Ibu Saudara tahu ketika musim COVID, semua hobi itu naik sedemikian rupa. Wah, yang berjualan kucing, wah Pak Nugi lagi ya. Saya pernah ngobrol sama Pak Nugi. Pak, zaman COVID dodolan hewan, hobi-hobi, wah laris banget ya Pak. Wah iya. Bapak Ibu Saudara tahu orang jualan anjing, jualan kucing apalagi ikan, semua. Ada yang jualan reptil, laris banget seluruh dunia mungkin. Selain itu apa? Orang yang ngonten itu semua penontonnya banyak. Karena apa ya? Karena semuanya di rumah, bingung ngapain, nontonlah mereka, betul? Nah sama, hari-hari itu juga saya menjadi konsumen atau penonton dan saya mulai lihat, wah ini ternyata hobi ikan hias seru ya. Ada ikan hias, ternyata ada ikan predator, ikan laut segala macam. Saya ikuti semua. Saya tonton, saya ikuti. Mulailah muncul pemikiran bahwa saya mau pelihara. Wah, karena di rumah ada banyak akuarium. Peliharalah saya, belajar. Lanjut lagi Bapak Ibu Saudara. Saya mau belajar bikin konten juga. Bikinlah video. 1 video, 2 video, terus. Ketemu sama beberapa orang, mulai kenalan, belajar. Konten kreator yang sudah biasa untuk bikin konten. Saya kenalan. Saya waktu itu ke Bandung, ke Jakarta, saya datangi mereka. Saya bilang saya mau belajar. Gak cuma saya belajar, yuk ajarin aku ngonten bareng ya, boleh gak? Oh iya boleh, mereka welcome. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, ramailah penontonnya. Ketika itu mulai naik, tiba-tiba singkat cerita ada satu merek pertama yang cukup besar untuk mau endorse. Saya kaget, loh ini kan merek terkenal. Ada brand terkenal, ini dari luar negeri. Di setiap kota besar toko ini ada. Bahkan mulai di daerah-daerah toko ini juga ada. Logonya merah. Kalau sekarang sudah ganti merek, cuman waktu itu memang sangat terkenal, sekarang juga terkenal, cuman sudah ganti merek. Orangnya menghubungi saya pertama tidak yakin, ini bener gak ya? Kok saya dihubungi sama perusahaan ini kan perusahaan besar. Ternyata betul, saya diminta untuk meliput
di Jakarta, saya diminta untuk datang. Waktu itu bayarannya bukan uang secara cash, tapi bayarannya berupa produk. Tapi yang saya lihat apa? Wah, ini kan portfolio bagus nih. Merek terkenal, brand besar di Indonesia. Ini bisa. Saya datanglah ke Jakarta, benar ketemu dengan manajernya, kami briefing secara profesional, semua. Oh nanti gini alurnya, nanti produknya ini semua. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, dari produk satu itu lanjut ke produk-produk lain, brand-brand lain. Singkat cerita saya ketemu dengan brand-brand dari luar negeri. Salah satunya ketika di pameran ikan terbesar di Indonesia, ada brand dari Jepang. Orang Jepangnya sendiri datang dan itu ketemu saya, ngobrol. Dan dia interested untuk gimana ini untuk supaya bisa ada kerjasama, supaya ada sponsor. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, kehidupan saya hari-hari itu, orang dari COVID aja kerjaannya adalah nontonin YouTube ya. Kehidupan saya itu kebalik. Dan kalau ngonten, orang-orang itu rata-rata pada bisanya setelah jam kerja. Setelah jam kerja, mereka malam ini baru bisa ngonten. Jadi kalau pergi ngonten itu saya tuh pulangnya subuh. Kalau subuh pulang, baru tidur subuh, baru bangun siang. Hampir setiap hari. Kalau misalnya pulangnya enggak subuh, pulangnya malam, ngedit dulu. Sampai subuh, baru tidur lagi. Setiap hari. Lah terus kalau ke gereja gimana? Kalau pas tugas pagi gimana? Ya enggak tidur. Dipaksakan melek supaya bisa berangkat gereja. Nah kalau enggak ngantuk pasti. Karena udah kebiasaan jam tidurnya kebalik. Bahkan teman-teman saya yang penghobi ikan itu ada yang sampai hari ini dia masih kalau tidur kebalik. Ya itu karena pergaulan saya sama mereka. Bareng ngonten sama mereka. Sudah menjadi kebiasaan. Berjalannya waktu, semuanya ini rasanya, wih, kok luar biasa. Waktu itu saya pribadi akan membandingkan diri saya dengan adik saya. Adik saya bisa punya karir di luar sana. Siapa lagi? Sepupu saya bisa punya karir di Jakarta. Hari-hari itu brand cari saya. Lomba ikan, kontes ikan, event ikan cari saya. Saya juga bisa punya karir di luar. Dan hari-hari itu Bapak Ibu Saudara saya merasa bahwa wah, ini kalau kita mau ngomong ya, karena kan brand-brand yang datang itu dari luar, dari Amerika, dari Eropa, dari Jepang. Gampang dong kalau tak jawab secara rohani. Kalau ditanyain, loh kamu tapi gimana ke gereja pelayanannya, gimana gini. Loh kamu gak lihat kekayaan bangsa-bangsa. Loh ngeri jawabannya. Ini Yesaya 60. Loh ngeri. Tapi gak pernah sadar ya. Gak pernah sadar kalau itu dalam kenyamanan. Loh hari-hari itu Bapak Ibu Saudara, namanya karunia bisa tetap jalan, bisa. Karunia itu bisa tetap jalan. Tapi semakin dekat sama Tuhan apa enggak? Hancur enggak karu-karuan. Baca Alkitab, ya nek kelingan. Lah wong kerjaannya apa? Besok ngonten apa? Besok ngonten apa? Besok, terus pikirannya di situ. Karena fokusnya semua di situ kehidupannya.
Singkat cerita, satu titik, bahkan saya ini jual ikan itu sudah gampang, jual ikannya udah nggak di Indonesia lagi, jualnya ke luar negeri, bayarnya dari luar negeri, mau beli puluhan juta, orang-orang kaget, kok bisa ya? Kok bisa? Mau jualan apa sudah gampang karena apa? Karena orang sudah tahu. Orang sudah mengenal siapa, orang sudah tahu siapa. Rasanya hari-hari itu seperti di atas awan. Wah. Satu titik Bapak Ibu Saudara. Setelah saya berhasil menjual dan segala macam ini. Dengan modal yang saya kumpulkan. Teman saya ini sebenarnya baik. Dia bilang, coba ternak ikan ini. Ini bagus, nanti ke depannya akan bagus. Betul. Betul memang, sampai hari ini bagus. Tapi saya gak panen apa-apa. Duh kok bisa? Hancur lebur Bapak Ibu Saudara. Sama kayak siapa? Joni tadi. Yang terjadi apa? Oke, saya invest. Aneh. Air yang dipakai, ikan itu kan sangat bergantung dengan air ya. Air yang dipakai dulu sama sekarang itu sama di rumah yang sama. Tapi hari itu ikan saya mati semua. Wah, kok bisa ini? Perasaan semua sudah proper, wong saya sudah belajar sekian tahun, saya sudah ketemu yang ahli-ahli, sudah dikasih tahu pakai ini. Oh coba ininya di-upgrade. Ya sudah saya coba sekali lagi. Keluar modal lagi kedua, betul? Plus ikannya beli lagi, plus upgrade lagi. Apa yang terjadi? Mati kabeh. Satu kali pernah saya pergi dari luar kota, sampai rumah saya bingung, ikan kok kelenger kabeh. Wah, karyawan saya panggil, ini kenapa ini? Semua bingung karena semua dilakukan seperti biasa, pemberian makan apa seperti biasa. Aneh sekali Bapak Ibu Saudara, hari itu saya cek airnya, sumber airnya terkontaminasi. Dari mana enggak tahu. Kok bisa lawang itu air sumur, air tanah. Ada yang bilang, wah itu mungkin penyerapan dari apa. Wah pusing. Kerugian mungkin ratusan juta. Sudah ngumpulin uang nih. Sudah invest nih. Hancur lebur. Iwake mati kabeh. Di situ saya pikir, wah kayak Pak Joni tadi itu ya. Wah sudah keluar, waduh kalah, waduh lagi. Beneran. Ya namanya sudah jadi YouTuber. Kalau YouTuber kan, kalau kita ngontennya ikan kan berarti harus punya ikan toh, bener gak? Kalau gak punya ikan terus apa yang dikonten, kan gitu. Mau gak mau yang ngerogoh lagi, beli ikan lagi supaya ya sudah ada yang di konten. Itu Bapak Ibu Saudara ternyata menyebabkan kerugian demi kerugian. Di situ saya mulai titik di mana saya mulai berpikir, waduh, ini kok gak karu-karuan ya kayak gini ya. Ternyata di situ Tuhan mulai mencoba untuk mengusik dari kenyamanan. Belum selesai. Saya merasa kalau di luar sana, saya sebagai Vincent yang orang-orang itu, orang-orang menganggap saya, orang-orang menghargai saya. Lalu saya diundang ke Surabaya, saya diundang ke mana? Alam Sutra. Itu kalau diundang Bapak-Bapak Saudara, semua itu dibayar sama panitia. Enak banget toh. Perjalanannya, mangane, turune, disangoni, digaji,
lengkap, gak keluar uang. Udah gitu masih bisa ngonten, masih bisa dapat uang, masih bisa ketemu dengan partner brand, semua enak. Lah kalau di gereja, Vincent dihakimi, Vincent dicap orang, Vincent apa? Semua dari dulu. Saya merasakan, terus ngapain? Pelayanan paling ya nanti dihakimi lagi. Wong di luar saya diterima. Orang datang minta foto. Orang ketemu di pom bensin, halo kok Vincent? Iya halo. Enak Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan mengusik lagi. Tuh, saya mengucap syukur. Tuhan mengusik dari kenyamanan. Kok bisa? Muncullah tiba-tiba orang ini, kok ya ada gitu ya. Yang mengadu domba. Saya ini satu organisasi sama teman-teman. Saya sudah berusaha untuk, udahlah nggak usah terlalu terikat dengan organisasi. Tapi namanya orang syirik mungkin tuh ya ada ya Bapak Ibu Saudara. Mereka ini mulai ngadu domba. Diadu domba dan segala macam. Saya yang diserang. Hari-hari itu ternyata sama. Mengecewakan. Orang-orang kok kayak gini. Menyakiti hati. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, setelah 2 kejadian itu, mulai Tuhan itu berbicara, mulai Tuhan itu bekerja. Loh selama ini apakah Tuhan tidak ada? Tuhannya ada. Sayanya yang kabur. Loh. Kabur, siti-siti kabur ya kan? Dengan alasan-alasan, ini kan kerjaan, ini kan karir. Ini kan apa tadi? Berkat. Yang rasanya kita lihat seperti berkat dari Tuhan ternyata bisa jadi sebuah jebakan. Dan mulai Bapak Ibu Saudara dari situ saya pernah saksikan di sini Tuhan tiba-tiba memakai setelah kejadian yang diadu domba itu, tiba-tiba Tuhan itu memakai salah satu teman saya. Beliau sudah almarhum, tapi tepat 3 hari sebelum beliau berpulang, saya udah lama gak ketemu, terus saya ketemu, saya ngobrol, saya minta audio mobil saya di setting, dan hari itu dia sangat aneh, karena hari itu dia merekomendasikan satu lagu, yaitu lagu rohani. Biasanya dia itu kalau pakai contoh lagu-lagu itu yang non rohani, tapi hari itu dia pakai lagu rohani. Saya kaget dan ternyata lagu itu berbicara sangat dalam terhadap kehidupan saya. Dari situ saya belajar bahwa saya tidak mau dan saya tidak boleh menghakimi orang lain atau siapapun ketika mereka belum bertobat. Mungkin hatinya rindu, mungkin pengen tapi belum bisa. Mungkin juga Tuhan belum waktunya. Lah kenapa kok bisa? Lah saya sama. Saya merasa waktu itu kalau bukan Tuhan sendiri yang berbicara, saya menangis. Lagunya itu ngebeat tapi saya dengerin lagu itu nangis. Karena apa? Tuhan yang berbicara. Dan dari situ pertobatan dimulai. Gak sampai situ Bapak Ibu Saudara, ketika setelah itu Tuhan pertemukan dengan jodoh. Waktu itu kami pacaran, ternyata ada brand juga yang masih mau masuk. Tapi dia mengharapkan untuk saya sebenarnya kalau bisa di Jakarta. Secara manusia enak banget. Dulu pacar saya kerja di Jakarta. Kerja mapan. Gaji lumayan. Lah kalau saya juga di Jakarta, kerja juga, gaji, kontrak, belum ngonten, belum apa. Enak Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tahu di situ berbeda karena apa? Karena Tuhan punya
sebuah panggilan. Apa ya gampang? Susah. Masuk panggilan apa ya gampang? Susah. Ada prosesnya. Tapi ketika kita mau, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Amin. Kita lihat contoh kenyamanan adalah anak muda yang kaya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Gak bisa ngikut Yesus karena kaboten harta. Ya. Ini yang terjadi pada anak muda yang kaya. Next. Ada juga perumpamaan tentang orang yang berdalih. Ini bisa dibaca karena ayatnya agak panjang. Lalu perumpamaan benih yang jatuh di semak berduri. Nah ini dengan jelas. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Terhimpit oleh kekhawatiran. Sudah enak, sudah nyaman ketika ada, uangnya berkurang, kenikmatannya mulai berkurang. Mereka akan khawatir, apa ya yang salah? Mana ini uangku, kenyamananku, mana ini kekayaanku, mana ini kenikmatanku. Itu yang dicari. Yang terakhir kesesatan Israel, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ada juga yang terjebak di dalam pelayanan. Karunia tetap berjalan, tapi ternyata kebenaran diri sendiri, bukan kebenaran Allah. Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Next. Nah, contoh di dalam kehidupan sehari-hari, kenyamanan dengan mamon, uang atau kekayaan, reputasi yang tadi saya ceritakan, karir ataupun ada kesuksesan yang dilihat orang. Ternyata sukses ya. Atau mungkin relasi keluarga, rutinitas, hiburan atau hobi, pelayanan dan sebagainya. Ciri-ciri ketika kita terjebak dalam kenyamanan. Yang pertama, tidak lagi haus dan lapar akan Tuhan. Seperti yang tadi saya ceritakan. Gak pengen cari Tuhan, lah buat apa? Aku gak cari Tuhan sedemikian rupa aja aku diberkati loh. Ngeri kan? Itu yang terjadi. Ngapain? Tidak lagi haus lapar akan Tuhan, menunda ketaatan atau tidak taat. Yang penting aman dan nyaman bukan iman. Yang terakhir tidak mau ditegur atau dinasehati. Lah mau ditegur, mau dinasehati, tapi kok sepertinya sukses-sukses aja, sepertinya baik-baik aja, mau ditegur, mau dinasehati. Loh, buktinya kekayaan bangsa-bangsa, loh kan kayak gitu ya. Bisa sangat banyak alasan yang kita pakai. Kebenaran firman Tuhan berkata, next. Nah, mengikut Kristus adalah menyangkal diri. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Yang berikutnya adalah kesengsaraan yang kita hadapi, ujungnya adalah pengharapan. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah
dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Nah, ini mengenai kesengsaraan. Apakah kesengsaraan itu semua dari Tuhan? Oh, belum tentu. Tapi kesengsaraan bisa. Nah, kita baca. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu bisa apa? Menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Next, kita lihat bahasa aslinya. Tlipsesin, ini adalah bentuk jamak dari tlipsis, yang artinya, yang asal katanya dari tlibo, yang berarti menekan, menindas atau memampatkan. Nah, tlibo sendiri ini Bapak Ibu Saudara, ternyata salah satu arti yang aspek utamanya adalah seperti proses memeras anggur. Buah anggur tidak akan bisa menjadi wine tanpa digencet, tanpa diperas. Ketika Tuhan bilang, ayo aku akan mau memunculkan anggur baru. Menghasilkan anggur baru. Bertahan di dalam sebuah tekanan. Memunculkan anggur baru. Di dalam proses setiap kehidupan. Dan kebanyakan seringkali kita ini kabur. Ya, dari proses kabur. Karena apa? Karena ada yang lebih nikmat. Karena ada yang lebih nyaman. Jadi gak mau diproses. Kabur aja. Kabur dulu aja katanya. Next. Bagaimana? Nah ini, bagaimana sih caranya agar kita lepas dari jebakan? Yang nomor satu, yang pertama adalah kesadaran. Yang tadi saya bilang. Ada satu titik kita akan sadar bahwa kok ini semua tidak membawa kita semakin dekat pada Tuhan. Dari kesadaran itu kita melihat bahwa anugerahnya cukup bagi kita. Sadar dulu, Tuhan anugerahmu ini cukup, tolongi aku. Sadar kuasa darahnya cukup bagi kita. Sadar kita adalah anaknya. Kita punya akses yang langsung kepada Tuhan kita. Sadari juga bahwa kita harus bertobat. Muncul keinginan di dalam hati. Oh ya Tuhan, aku ternyata selama ini sedang terjebak di dalam kenyamanan. Aku selama ini terjebak di dalam kekecewaan. Sadar kalau kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh tuntunan Roh Kudus. Next. Ini adalah yang terakhir. Adalah menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya sudah berarti minggu keempat saya tiap hari Minggu saya berkomitmen Minggu pagi selama saya bisa dan selama saya sanggup oleh anugerah Tuhan, saya tuh rindu banget ikut doa setiap pagi, Minggu pagi di sini sebelum ibadah. Jujur Bapak Ibu Saudara, saya mau kesaksian, saya mau cerita doa pagi itu yang kelihatannya biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara punya waktu, datanglah lebih pagi, ikutlah. Kenapa? Saya sungguh diberkati. Bahkan beberapa kali Tuhan memberikan pernyataan dan segala macam. Ternyata Bapak Ibu Saudara itu sangat memberkati kita. Bukan hanya pemain musik ataupun profetik yang mempersiapkan diri. Tapi Tuhan benar-benar hadir. Ketika kita sama-sama menantikan Tuhan. Dan saya diberkati sama apa Bapak Ibu Saudara? Selama saya baru secara rutin itu baru 4 minggu. Selama 4 minggu ini saya sangat diberkati sama bocil-bocil. Loh. Penari bocil-bocil itu mereka datang bahkan lebih dulu dari saya. Saya jam 6 biasanya sudah sampai sini. Kadang jam 6 baru parkir.
mereka sudah di sini. Penari bocil-bocil. Walaupun duduk sini ya Bapak Ibu Saudara, segini loh. Tapi mereka datang jam 6 kurang. Mereka sedang diajari untuk takut akan Tuhan. Untuk punya hubungan pribadi sama Tuhan dari sejak kecil. Buat orang-orang tuanya saya respect. Luar biasa Anda mendidik anak-anak Anda. Supaya datang, supaya mereka mengerti. Bagaimana mereka takut akan Tuhan. Bagaimana mereka respect. Dari sejak kecil. Karena apa? Menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan itu yang nanti sampai kita besar, sampai kita dewasa, sampai kapanpun. Itu saya percaya itu akan menjaga kita di dalam tracknya Tuhan. Sekabur-kaburnya kita, Tuhan akan terus bawa kembali, jaga. Amin. Karena apa? Ini dibangun dari sejak dini. Jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kekuatan dari hubungan dengan Tuhan. Matius 25 ayat 6 sampai 9. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana. Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu. Sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Maksudnya apa? Kok tidak bisa dibagikan? Minyak bisa berbicara apa? Dalam perumpamaan ini, kenapa minyak tidak bisa dibagikan? Yang pertama, minyak berbicara tentang hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan itu adalah masing-masing. Tidak bisa dipinjam dari orang lain, tidak bisa diminta, tidak bisa nebeng. Kalau engkau Yusa dulu bilang, masuk surga tidak gandeng-gandengan. Gak bisa nebeng. Karena hidup pribadi. Takut akan Tuhan juga dibangun secara pribadi. Harus dimiliki secara pribadi melalui hubungan dengan Tuhan. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, sebelum ayat ini ada yang menarik bahwa maupun itu gadis bijaksana, maupun itu gadis bodoh, semuanya tertidur. Loh, artinya apa? Saudara dan saya semua sama. Dalam menanti sang mempelai, kita bisa tertidur. Sama. Kita masih manusia, kita lemah, kita bisa tertidur. Tapi apa yang membedakan yang bijaksana dan yang bodoh adalah minyak cadangan yang mereka miliki. Hubungan pribadi, lambang pengurapan dari Tuhan. Matius 25 ayat 6 sampai 9. Ini penjelasan tentang ini. Lalu pengurapan ini di Markus 6 ayat 13. Dan di Yakobus 5 ayat 14. Dan juga ada juga lambang mengenai kasih dan penyembahan. Jadi minyak berbicara juga tentang pengurapan. Minyak berbicara juga tentang kasih dan penyembahan. Bapak Saudara, kita semua sama-sama merindukan supaya kita di dalam on the way ini, kita tidak terjatuh dalam kubangan. Kita tidak terjatuh di dalam jebakan. Mau itu jebakan kekecewaan, kepahitan, sakit hati. Ataupun itu kejebakan kenyamanan. Mari kita sama-sama minta sekali lagi buat Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Mari kita katakan sekali lagi, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan
Kami perlu Kau Tuhan. Karuniamu Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Nyatakan saat ini. Terima kasih Tuhan. Nyatakan Tuhan Terima kasih Tuhan. kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Terima kasih Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. dan berjalan denganku. Bapak, kami mengucap syukur kalau Engkau masih pimpin kami, Engkau masih berjalan dengan kami. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Tidak ada satupun, bahkan hamba-Mu semua Tuhan, tidak ada satupun yang cukup baik, yang cukup hebat, yang cukup kuat. Semua Tuhan, kami sama-sama bisa tertidur dalam menantikan Engkau. Tapi tuntun kami, ajari kami punya hubungan pribadi dengan Engkau. Tuntun kami, ajari kami bahwa kami lepaskan kami dari segala jebakan si jahat. Dan kami percaya ketika Engkau bersama dengan kami, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau paksakan setiap kami untuk masuk dalam rencana-Mu. Kami juga rindu Tuhan, kuasa darah-Mu, kuasa penebusan-Mu, itu beri kami kemenangan dan kemampuan dalam menghadapi setiap jalan yang ada di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, semua yang sepakat, semua yang percaya Tuhan Allah Immanuel beserta dan menjamin semua, katakan amin.